warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada ini ya, insyaallah ini sharing ya, kita nanti diskusi bersama. Jadi kebetulan aja saya ini diberi kesempatan untuk di depan, tapi pada hakikatnya ini adalah forum bersama. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya saudara-saudara semuanya? Ya, alhamdulillah, semangat ya. Ya, di sini kita insya Allah bersama-sama akan mengulas kembali, karena saya yakin sebetulnya saudara-saudara semua sudah paham tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya ingin biar kita bersama gitu guys. Mungkin ada pendapat, karena saya yakin ya yang senior di sini sudah lebih banyak ya. Mungkin mohon maaf Ustaz dan Popon, mungkin tentang budaya positif itu seperti apa guys? Saya kira pada paham tentang budaya. Budaya positif, kalau melihat dari pengertiannya kan itu budaya ini termasuk kepada lingkup yang diciptakan oleh manusia ya. Pembiasaan yang dilakukan, kebiasaan baik yang biasa dilakukan pada anak didik, peserta didik dari sejak kecil ya. Kebiasaan yang dilakukan baik itu dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Diharapkan nanti kebiasaan ini akan membentuk karakter siswa, atau mungkin kalau kita ininya arahannya ke akhlak gitu. Hanya kalau budaya di sini mungkin orangnya nanti kaitannya dengan hasil cipta manusia. Kalau kita yang saya alami kan biasanya kebiasaan positif itu lebih cenderung kepada yang dianjurkan ya, sesuai dengan yang kita yakini, yaitu dari kebiasaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin begitu. Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ustaz Popon yang sudah memberikan pendapatnya tentang budaya positif ya, sungguh luar biasa. Memang seperti itu ya, budaya itu apa yang kita ciptakan gitu ya, apa yang kita biasakan. Nah, di sini yang dibiasakan adalah hal-hal yang positif gitu ya. Saya teringat kata-kata ini ya, hati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu akan menjadi perbuatan. Dan hati-hati dengan perbuatan, karena perbuatan itu jadi kebiasaan. Dan hati-hati dengan kebiasaan, karena
kebiasaan itu akan menjadi akhlak. Nah, jadi akhlak itu pada hakikatnya itu berasal dari mungkin awalnya cuma perkataan biasa gitu ya, tapi itu lama-kelamaan itu bisa jadi perbuatan. Dan kalau perbuatan itu diulang kali, itu akan menjadi kebiasaan dan itu akan menjadi budaya, ya. Nah, kebudayaan ini juga insya Allah setiap kelas sudah dipelajari seperti budaya, kalau kemarin di kelas 3A itu budaya Melgang gitu ya. Itu kenapa budaya itu terjadi itu ya? Ternyata Masya Allah ya, Melgang itu diciptakan oleh Iskandar Muda gitu ya. Beliau itu bagaimana menyambut Ramadan gitu ya. Itu para agniya, para yang mampu itu memberikan makanan berupa daging gitu ya kepada yang kurang, pada fakir, miskin, yatim gitu ya, subhanallah. Dan itu sudah menjadi budaya gitu ya, dan itu sampai sudah ratus tahun lebih. Jadi Masya Allah, kalau itu kebiasaan itu turun temurun, sehingga mungkin yang sekarang itu sebetulnya dari budaya itu nilai apa yang bisa diambil gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita menginginkan bagaimana kebiasaan positif itu, akhlak yang baik itu ada di lingkungan sekolah kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk memahami bagaimana budaya positif itu bisa terjadi, kita melihat yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Mungkin ini ya, Ustaz Ipin ya, bisa ini tentang paradigma belajar. Kemarin baru memegang, masih ingat. Ya, menurut kami paradigma belajar itu kita dimanapun kita tinggal, kita tuh tetap mencari ilmu di situ. Kemudian kita mempelajari ada istilah-istilah karena ketika kita punya ilmu tetapi ternyata di lingkungan sekitar berbeda, maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tersebut. Super sekali. Terima kasih. Ya seperti itu ya. Jadi paradigma belajar itu memang nah kenapa kok perubahan gitu ya? Sebetulnya paradigma belajar kita dulu apa, sekarang apa gitu ya? Kenapa kok berubah? Nah, perubahan paradigma belajar, pembelajaran yang berpusat menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, berpihak pada siswa, misalnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Jadi mungkin dulu gitu ya, kita mengajarkan itu sesuai dengan caranya kita. Kita tahunya mengajarkan itu ya transfer ilmu gitu ya, transfer ilmu dan sesuai dengan cara kita. Kita maunya berceramah ya sudah, memang itu namanya murid harus panut gitu, jadi harus duduk tenang gitu ya. Karena kalau berceramah itu ya harus mendengarkan seperti ya. Kemudian guru memberi tugas harus murid harus mengerjakannya berupa tulisan, ya harus disampaikan berupa tulisan juga gitu ya, seperti itu. Nah di sini perubahannya itu, jadi kita pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi memang siswa itu adalah jiwa yang unik, ya. Seperti keunikan di sekitar kita. Ada yang menjadi pedagang, polisi gitu ya. Kalau kemarin waktu visi penggerak itu ya, kalau Ustazah Siang bilang semua punya perannya masing-masing, tapi semua bisa bekerja sama gitu ya. Jadi nilainya sama.
sama-sama bekerja sama, cuma perannya berbeda, gitu ya. Nah, begitu juga sebetulnya ini tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tujuan pembelajarannya itu sama, tapi teknik dalam mengerjakan siswa itu bisa tidak sama. Contohnya begini ya, misalnya tujuan pembelajarannya agar siswa bisa gotong royong gitu ya misalnya. Nah, mungkin yang satu itu memberikan tugasnya boleh berupa gambar gitu ya. Karena memang anaknya suka gambar. Jadi nanti dia menggambarkan bagaimana orang bergotong royong itu seperti apa gitu kan. Tapi yang satu bisa memberikan tugasnya itu dalam bentuk puisi, bisa saja. Jadi tidak harus satu. Yang penting tujuan pembelajarannya sama, tapi teknik pengerjaannya itu disesuaikan dengan keunikan siswa tersebut, gitu ya. Mungkin ada yang bisanya dia pidato, ya sudah boleh. Dia mengerjakan tugasnya dengan berpidato, gitu ya. Mungkin yang satu pandainya menulis, iya boleh seperti itu ya. Nah, jadi tidak disamakan, tidak pokoknya mengerjakan tugasnya besok dan harus dalam bentuk tulisan. Nah, itu namanya teacher center, masih berpusat pada. Jadi guru hanya memberikan satu pilihan, tidak ada pilihan lain. Nah, sementara kalau pembelajaran yang berpusat pada siswa, kita sebagai seorang guru memahami kelebihan siswa kita masing-masing. Dia kelebihannya dalam bidang apa? Apakah dalam bidang puisi? Apakah dalam bidang pidato? Apakah dalam bidang karya tulis? Apakah dalam bidang gambar? Jadi semua siswa itu sudah kelihatan keunikannya masing-masing, sudah kelihatan dari semenjak kecil, dan itulah yang memang yang harus kita gali. Dan itu memang tidak mudah karena perlu kedekatan kita, perlu observasi diagnosa awal. Sebetulnya siswa ini kelebihannya di bidang apa seperti itu. Nah, itu namanya perubahan ya dari teacher center menjadi student center, gitu ya. Selanjutnya ya tentang disiplin positif. Ya, mungkin ini bisa didayat ya tentang disiplin. Monggo. Maaf. Disiplin itu mentaati aturan yang berlaku, kemudian secara kalau dalam bahasa Arabnya itu istiqomah. Yang mungkin hampir mirip dengan disiplin. Di situ ya juga sudah ditulis bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berbuat sesuatu dengan kebajikan universal. Itu disiplin. Nah, mungkin begitu. Ya, luar biasa. Terima kasih bisa Hidayat. Ya, disiplin positif ya. Memang di sini ada beberapa perbedaan apa itu disiplin gitu ya. Bagian itu ada yang mengatakan disiplin itu patuh gitu ya. Ada yang mengatakan disiplin itu belajar gitu ya. Ada yang mengatakan disiplin itu ya dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Ya. Dia menghargai dirinya. Ya. Nah, itu yang disebut disiplin positif. Jadi nanti akan ini ya kita bahas lebih lanjut karena kepatuhan itu sebetulnya kepatuhan itu karena apa gitu ya. Bisa jadi kepatuhan itu karena takut, apa karena malu gitu ya, atau karena hal lain ya. Tapi yang paling baik itu disiplin karena dirinya sudah tahu bertanggung jawab atas perilakunya. Dia memang mandiri gitu ya. Seperti itu, jadi itu disiplin positif. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi disiplinnya itu
sebetulnya motivasi dia untuk melakukan disiplinnya itu apa gitu ya. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia gitu ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana mendisiplinkan anak. Apakah dia disiplinnya itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya. Nah, sebetulnya disiplinnya itu dia karena apa? Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Nah, yang pertama, yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masih berupa motivasinya dari eksternal, dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu pun juga masih motivasi dari luar. Nah, padahal sebetulnya kita tidak bisa mengontrol orang, ya. Mungkin ada kalanya kita bisa memberikan hukuman atau penghargaan, tapi saat tertentu bisa saja itu tidak bisa kita lakukan. Jadi yang terbaik adalah motivasi anak untuk melakukan sesuatu itu karena berdasarkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini tidak mudah. Bagaimana anak-anak kita sebetulnya patuhnya itu karena apa ya? Apa karena takut dihukum nanti disuruh bersihkan toilet misalnya gitu ya, atau disuruh lari, atau bersihkan kamar mandi, atau bersihkan rumput gitu ya? Apakah karena itu, atau karena nanti kalau ranking 1 akan dapat piagam penghargaan, akan dapat trofi, akan dapat piala, atau karena itukah? Atau sebetulnya dia sudah paham kalau memang disiplin positif itu ya tanggung jawab. Memang kita belajar itu atas keinginan sendiri, bukan karena hal-hal lain gitu ya. Nah, ini memang tidak mudah. Kita lanjutkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya. Jadi misalnya kalau ada anak-anak pagi itu ya belum sarapan gitu ya, udah pucet gitu ya. Nah, jadi memang awal-awal ke sekolah itu sebaiknya yang pertama itu dilihat sebetulnya anak itu perasaannya bagaimana gitu ya. Apakah sudah sarapan atau belum gitu ya. Itu memang untuk kondisi-kondisi awal, terutama kalau sebagai wali kelas, itu kalau di awal-awal masuk sekolah gitu ya, itu untuk mendisiplinkan anak itu kita ini ya harus lebih paham sebetulnya kebiasaan di rumah itu seperti apa. Ya, karena memang ada 5 kebutuhan dasar manusia ini yang setiap orang memang harus punya gitu ya. Memang dia akan punya kelainan kalau 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Misalnya di rumah sudah dimarahin karena terlambat gitu ya, tambah datang ke sekolah pun juga ditegur gitu ya keterlambatannya. Coba bayangkan ketika posisi anak seperti itu ya. Jadi ketika kita paham tentang kebutuhan manusia, karena ini kebutuhan manusia itu bukan cuma pada kita, tapi pada anak-anak juga begitu, karena namanya manusia ya, anak-anak juga manusia. Jadi mungkin juga karena istilahnya kalau kita memberikan kesempatan terkadang terhadap anak yang kita lihat
Misalnya kalau dulu kan ada peringkat ya, peringkat 1, 2, 3, hanya orang-orang itu saja. Bisa jadi sebetulnya anak-anak lain itu pun punya banyak kelebihan, cuma kita tidak tahu keunikan mereka itu. Nah keunikan itulah yang sebetulnya memang harus kita gali, dan itu tidak mudah, ya. Tapi itu tugas kita agar kita paham sebetulnya kebutuhan anak ini pada sisi yang mana, gitu ya. Karena ini 5 kebutuhan dasar ini akan berpengaruh pada pembelajaran kita sehari-hari. Misalnya tadi itu ya, misalnya anak yang senangnya itu bernyanyi, tapi tugasnya bukan bernyanyi, bolehnya cuma nulis, nggak boleh mengerjakan tugas dengan bernyanyi, misalnya gitu kan. Nah itu kan kita istilahnya menekan yang berpihak pada murid itu, ya. Akhirnya keunikan dia bisa hilang ini, gitu kan. Padahal pendidikan itu adalah menuntun sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu seperti ini ya, kita menumbuhkan padi, tidak mungkin jadi jagung. Jadi setiap anak itu sudah punya keunikan masing-masing semenjak lahir sebetulnya, dan itu yang akan menjadi rizkinya dia di masa depan. Jadi kita tidak bisa istilahnya mengelakkan dia sukanya menggambar, misalnya ya. Karena itu pernah terjadi di salah satu anak saya dulu gitu ya, dia sukanya menggambar. Itu dihapusin semua, karena kenapa? Dia dianggapnya tidak memperhatikan, karena mengerjakan ininya sambil gambar terus gitu ya. Nah itu kan istilahnya tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, karena kita tuh berpihak pada siswa itu ya. Kita merubah paradigma lama yang dari teacher center menjadi student center, ya. Kebutuhan anak itu tujuan pembelajaran itu bisa sama, tapi teknik pengerjaannya itu bisa berbeda sesuai dengan keunikan siswa masing-masing, seperti itu. Nah, bagi guru yang paham tentang keunikan siswanya masing-masing, tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini, insya Allah pembelajaran di kelas akan sangat menyenangkan dan sangat aman. Siswa insya Allah terkondisi dengan baik. Nah, selanjutnya tadi disiplin positif ya. Bagaimana mengontrol siswa agar senantiasa disiplin? Nah, ini ada posisi guru. Itu posisi guru sebagai penghukum, ada posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada posisi guru sebagai teman, ada posisi guru sebagai pemantau, ada posisi guru sebagai manajer. Ya, jadi ini hati-hati sekali kita dalam mendisiplinkan anak-anak kita, murid-murid kita masuk dalam posisi yang mana. Ya, mungkin sama-sama disiplinnya. Tadi itu dia ya, yang disebut disiplin itu kan tadi karena beda-beda itu. Ada yang dinamakan patuh, apakah belajar atau bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya. Nah, kita masuk di posisi mana? Karena posisi ini akan menentukan masa depan anak-anak kita. Kalau posisi penghukum itu cenderung anak ingat terus, ingat terhadap orang yang pernah menghukum dia, walaupun dia sudah sampai dewasa. Mungkin itu pengalaman saya ya. Saya masih ingat sampai sekarang. Ada seseorang yang pernah ini ya terhadap saya, ingat sampai sekarang. Nah itulah bahayanya ketika kita ada di posisi kontrol sebagai penghukum, ketika mendisiplinkan anak. Itu bahayanya di situ. Ya, jadi kelihatannya anak patuh, anak manut, tapi pada saat itu kita tidak pernah melihat hatinya itu seperti apa. Mungkin perilakunya itu manut, tapi hatinya apakah manut atau enggak? Karena tadi itu motivasi apa yang buat dia disiplin? Apakah eksternal atau internal? Kalau karena hukuman atau karena penghargaan itu masih berupa eksternal, masih karena luar, ya.
Nah, ini penghukum ini semoga kita bukan termasuk yang ini. Kemudian ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Seperti apa sebetulnya ya pembuat merasa bersalah itu? Mari kita lihat. Nih ya, kalau penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal gitu ya. Dia bisa berkata gini, patuhi aturan saya atau awas. Kalau kamu tidak melakukan itu, nah itu posisi penghukum. Kemudian kalau posisi pembuat merasa bersalah itu, ia akan berkata begini, kata-katanya seperti halus lembut gitu ya, tapi itu sangat mendasar pada hatinya. Akan begini, ibu sangat kecewa sekali ya, kamu kok bisa melakukan itu? Jadi kalau hal-hal itu dibiasakan berkali-kali, itu anak akan merasa saya itu iya orang yang bersalah, saya itu berhutang budi ya pada aku gitu. Dan itu akan yang ini itu bahaya. Kenapa bahaya? Nanti masa depannya anak seperti ini cenderung diem karena perasaan yang bersalah itu. Mungkin orang sekitar ketika lihat itu kayaknya patuh ya, anaknya manut gitu ya, baik ya gitu. Tapi sebetulnya dalam hatinya itu ada hal-hal yang dia nggak bisa kita lihat. Dia merasa saya itu memang nggak bisa, saya itu memang orang yang bersalah. Nah, ini sangat bahaya untuk masa depan anak-anak kita. Makanya hati-hati ketika kita mendisiplinkan anak. Pilih-pilihlah kata yang tepat. Karena bukan cuma yang kita lihat sekarang, tapi anak ini adalah generasi masa depan. Masa depan umat kita, masa depan umat Islam, masa depan Indonesia, generasi emas. Jangan sampai hatinya itu terlukai dan kita nggak tahu. Karena nggak kelihatan, hati itu nggak kelihatan. Kita hanya bisa melihat depannya saja sebetulnya. Kemudian posisi teman. Nah, kalau posisi kontrol itu sebagai teman, guru tidak menyakiti murid, namun berusaha untuk mengontrol. Posisi teman pada guru bisa positif, bisa negatif. Positifnya menjaga hubungan baik. Namun negatifnya, jika suatu saat gurunya tidak membantu, ia akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ya, jadi terhadap posisi kita kontrol itu harusnya seperti apa ya? Ini kok jangan-jangan kita termasuk salah satunya gitu ya? Apa kesalahan yang mungkin belum kita sadari ketika mendisiplinkan anak itu di mana gitu ya? Nah, kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, ini kalau posisi kontrol ya agar anak itu disiplin, itu sebagai pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ingat ya, kalau kamu nggak ngerjakan tugas nanti kamu harus apa? Nah, itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kamu tahu konsekuensinya apa kalau nggak kerjakan ini? Nah, ya. Nah, ini adalah posisi pemantau. Lalu posisi kita yang baik, posisi apa? Nah, posisi yang baik itu sebagai manajer. Manajer itu seperti apa? Nah, posisi kontrol seorang guru itu sebagai manajer, di mana guru berwaktu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, hukum murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi kita bersama-sama. Misalnya kalau anak terlambat, ya kita tanyakan dulu kenapa terlambat, ya. Misalnya dia bilang, iya tadi malam main game, gitu kan, sehingga aku bangun kesiangan gitu. Kamu suka main game? Terus iya. Keyakinan kita kalau bermain itu bagaimana? Jadi diajak komunikasi. Kira-kira yang bisa kamu perbaiki apa? Jadi dia mencari solusi sendiri. Oh berarti saya harus begini gitu. Jadi bukan karena orang lain, tapi karena dia
dia menyadari atas kesalahannya dan dia menyadari apa yang harus saya perbaiki dari kesalahan itu. Jadi posisi kontrol seorang guru itu sebaiknya sebagai manajer. Nah, di sini ada yang namanya keyakinan sekolah atau kelas ya. Nah, saya kalau membaca ini saya teringat dengan apa? Tadi itu sambil berbaris. Coba biasanya yang dilakukan apa nih kalau ketika berbaris? Mungkin sekali sedikit. Baik, kalau untuk baru masuk biasanya anak-anak nanti bergiliran untuk ada yang memimpin doa, disiapkan, kemudian dari istrinya ada yang doaan, khusyuk, kemudian nanti setelah doa janji belajar Islam, kemudian nanti kalau di kelas kami kalian ngecek ini untuk dari kelengkapan yang dibawa anak, jadi yang ID card maksudnya, ID card dibawa enggak, nah itu biasanya ditanyakan. Kemudian yang kedua, nih yang nampak kan kuku, nah kukunya biasanya kita minta dicek, misalkan pendek dan bersih, ya, yang nanti yang masih panjang dan sebagainya nanti diminta untuk dipotong, dibersihkan. Kemudian yang putra misalnya rambutnya sudah mulai kelihatan panjang, nah nanti jangan lupa nanti dipotong. Kemudian sebelum masuk kita motivasi untuk ini ya, kegiatan di rumahnya. Misalnya yang tilawah 1 juz kemarin jadi sampai pagi itu, kemudian setengah juz, kemudian subuh di masjid, isya di masjid, maghrib di masjid, ya, kemudian yang sudah membuat bahagia orang tua misalnya, sudah bantu orang tua dan seterusnya. Jadi kegiatan positif apa yang kira-kira anak sudah dilakukan sehingga itu untuk ini juga apa ya, memotivasi teman yang lain. Oh, saya juga bisa seperti itu, ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin seperti itu saja. Luar biasa Ustaz Sigit ya. Jadi mempersiapkan murid-muridnya agar siap masuk kelas dengan kebiasaan-kebiasaan yang sungguh luar biasa ya. Kebajikan ini ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama antara guru dan murid ya. Mudah diingat dan dipahami, harus diterapkan di sekolah seperti ya. Jadi murid dan guru juga sudah tahu apa yang harus kita laksanakan ya. Saya itu kalau membaca bersama-sama murid itu janji belajar Islam 1 gitu, taat kepada ya, dan seterusnya. Itu saya tuh teringat ya Allah Subhanallah gitu ya. Sebetulnya kita tuh sudah punya keyakinan sekolah itu seperti apa gitu ya. Namun mungkin ada yang terlupa terkadang gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan dari situ perlu diingatkan kepada anak-anak, karena ada kalanya mungkin posisi kontrol kita belum tepat gitu ya, belum disesuaikan dengan janji kita sebagai pelajar Islam gitu ya. Dan memang kalau tidak kita sampaikan kepada anak-anak, mungkin dia pun tidak begitu paham dengan janji belajar Islam itu sebetulnya untuk dihafal atau untuk dikerjakan, atau sebetulnya penerapannya dalam sehari-hari seperti apa gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau kita istilahnya ketika siswa berbuat kesalahan, tidak kita kaitkan dengan janji belajar yang Islam tadi itu loh. Seperti itu. Jadi dianggapnya bisa jadi janji belajar Islam itu hanya sebagai hafalan yang biasa diucapkan setiap sebelum masuk kelas. Bisa jadi seperti itu. Kalau dia tuh nggak paham penerapan
janji pelajar Islam itu di mana gitu? Apa kaitannya dengan perbuatan kita, perbuatan mereka sehari-hari? Ketika berbuat salah, diingatkan kembali dengan apa janji pelajar Islamnya, gitu ya. Pernahkah kita melakukan hal itu? Ya, karena saya khawatir itu posisi kita di yang tadi itu, jangan-jangan langsung menghukumi, langsung memberi penghargaan ketika kesuksesan gitu ya, terus langsung memberi tadi itu konsekuensi gitu ya, tanpa kita kaitkan dengan janji pelajar Islam tadi itu loh, yang sebetulnya sudah kita kita hafal insya Allah semuanya gitu. Nah di situ jadi mengaitkan perbuatan mereka kepada keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan ketika siswa berbuat kesalahan, karena berbuat kesalahan itu manusiawi saja, sebetulnya bukan cuma anak-anak. Saya pun ya sering melakukan kesalahan, tapi ketika diingatkan, oh iya, diingatkan kepada keyakinan sekolah itu seperti apa, ya. Nah, ketika diingatkan ke keyakinan sekolah, insya Allah, nah itu dia budaya positif itu pelan-pelan, insya Allah akan terbentuk dengan baik. Karena budaya itu tidak bisa dengan sendirinya. Yang tadi saya katakan dia, hati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu akan menjadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan, karena perbuatan itu akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, karena kebiasaan itu akan menjadi akhlak. Jadi dengan kata-kata yang sopan terhadap anak-anak, tidak langsung menghukum, biasakan terhadap anak-anak itu ini loh, diingatkan dengan janji kita, janji pelajar Islam itu seperti apa ya. Kalau belum sholat misalnya kok nggak segera, diingatkan lagi dengan janji pelajar Islam itu berapa. Jadi dia semakin paham kenapa saya harus berbuat ini, ada sesuatu yang kita yakini gitu, bukan karena hukuman, bukan karena nanti ustaz yang marah, bukan seperti itu. Misalnya kalau anak lari-lari di koridor gitu ya, kita mungkin bisa saja langsung, nah kamu kalau lari bayar, misalnya bayarin Pak berapa gitu ya. Nah itu kan karena hukuman gitu. Namun posisi kontrol kita sedikit ini ya, berubah ke posisi manajer tadi. Jadi dia paham nilai kebaikan apa, kenapa harus ketika di koridor itu harus jalan, bukan lari. Ya, diingatkan. Dan itu tidak langsung, memang namanya budaya itu dia mulai dari kata-kata, setelah itu menjadi perbuatan, setelah itu menjadi kebiasaan, setelah itu menjadi budaya, setelah itu menjadi akhlak itu ya. Nah, jadi memang tidak mudah. Mungkin awal-awal, kalau gitu ya lama gitu ya. Nah, kelihatannya lama. Ibarat ini ya, kalau yang pernah mempunyai anak kecil gitu ya, itu kan kalau misalnya belajar tidak pakai pampers aja, itu kan berkali-kali gitu ya, sampai dia paham ternyata nggak pakai pampers itu nyaman gitu ya. Nah begitu juga sebetulnya mengingatkan anak itu juga bagaimana sampai dia paham, oh ternyata memang nilai kebaikannya untuk jalan di koridor itu selain menghormati orang lain juga untuk keamanan, agar dirinya tidak kepleset atau tidak terjatuh seperti itu ya. Jadi memang budaya ini tidak serta-merta, tapi budaya itu pun akan membekas dari kebiasaan-kebiasaan kita ketika mengontrol anak-anak. Karena ketika kita mengontrol anak dengan menghukum, dia pun kemungkinan besar nanti melakukan hal itu juga terhadap orang lain seperti itu. Dan ini karena apa? Karena kita membesarkan anak-anak itu untuk masa depan Indonesia, untuk masa depan umat Islam ini.
Jadi bukan suatu yang instan. Yang yang tadi dikatakan ya, bisa jadi kelihatannya patuh manut, tapi jangan-jangan dia patuh manutnya karena hukuman. Jangan-jangan dia patuh manutnya karena penghargaan. Itu baru dari eksternal. Jadi kita berupaya bagaimana disiplin anak itu berdasarkan tanggung jawabnya, berdasarkan keyakinannya. Dia tahu kenapa saya harus berbuat itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini ada namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak. Ya, karena memang di dunia ini tempat ini ya terkadang ada masalah yang memang tanpa kita sadari dan terkadang memang di luar dugaan gitu ya. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi, yaitu proses kolaboratif yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Murid bertanggung jawab atas perilaku yang dipilih. Ya, kita lanjutkan. Apa itu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah? Ya, kita tadi lebih memilih posisi kontrol dulu itu sebagai manajer ya. Nah, sebagai manajer itu bagaimana toh sebetulnya? Ya, di sini ada tahapan-tahapannya. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu ketika murid kita berbuat kesalahan, kita pun menghargai dia. Karena apa? Kenapa kok orang berbuat salah dihargai gitu? Maksudnya apa hubungannya gitu kan? Masa orang berbuat salah kok dihargai? Kenapa kok menstabilkan identitas itu tetap menghargai anak walaupun dia berbuat salah? Kenapa? Karena itu dia tadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu. Salah satunya ya memang anak itu ini perlu identitas diri, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita bisa berkata seperti itu. Jadi anak itu tidak langsung serta-merta menyalahkan dirinya. Kenapa? Karena itu bisa berdampak panjang. Ketika anak merasa diri itu orang yang bersalah, merasa diri itu orang yang misalnya manusia tuh harus apapun benar, bukan perfeksionis gitu ya. Kenapa? Kalau saya membaca segitiga restitusi ini, itu teringat dengan firman Allah ya di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan menjelaskan tentang kesalahannya, maka sesungguhnya Aku Maha Penerima Taubat. Ya. Jadi manusia bersalah itu memang terkadang manusia itu punya kesalahan, ya. Jadi enggak apa-apa, ya. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti punya kesalahan. Nah, setelah menstabilkan identitas siswa, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah itu apa? Ya,
dia berangkat ke sekolah, itu sudah betul. Tapi yang salahnya itu apa? Terlambatnya itu yang salah, itu ya. Nah, di situ. Ya, kita tanya pada dia, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kamu tentu punya alasan. Kenapa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki dari keterlambatan ini, misalnya gitu ya? Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki atas tidak mengerjakan PR ini, gitu ya? Jadi dia akan berusaha untuk mencari solusi sendiri, sebetulnya. Jadi di sini itu bersama-sama. Jadi guru bersama-sama siswa mencari solusi atas kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, di sini yang disebut dengan menuntun, yang menuntun siswa. Jadi bukan menghukum, tapi menuntun. Bagaimana ya kita bersama-sama bisa memperbaiki ini? Ya, seperti ya. Jadi bersama-sama. Karena contohnya ya kemarin kalau saya pikir ada murid yang nggak hadir gitu ya. Saya pikir memang nggak hadir gitu karena memang nggak hadirnya lama sekali gitu ya. Saya sudah sampai mau WA orang tuanya kenapa tidak hadir gitu ya. Ternyata sudah setengah jam ini terus baru hadir gitu ya. Dia langsung nunduk saya belum bertanya apa, dia udah nunduk ini dan nangis gitu ya. Ya saya biarkan aja gitu kan, saya biarkan aja sampai dia agak ini. Saya cuma berkata ada apa gitu kan, terlambat itu nggak apa-apa. Nah sehingga dia bisa mengangkat badannya ketika saya begitu. Seandainya saya langsung, kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Ingat kamu harus apa? Nah, gitu. Itu bukannya menyelesaikan nangis, itu akan tambah nangis. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi ada kalanya posisi kontrol kita mungkin belum pas, gitu ya. Mendisiplinkan anak-anak kita, tapi kita sebetulnya belum paham. Sebetulnya kebutuhan dasar dia itu apa? Ya, yang tadi itu. Makanya kita harus ingat 5 kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya kebutuhan dasar dia itu apa? Atas perilakunya sekarang seperti ini apa? Apa yang kurang dari dia? Nah itu yang harus kita gali, itu ya. Jadi seperti ini ya, iceberg itu ya. Jadi kalau gunung es itu ya kelihatannya di atas seperti ya, tapi dalamnya itu kan kita tidak tahu. Seperti Gunung Merapi banyak keluar lava gitu ya, di dalamnya kan nggak mungkin dia langsung keluar seperti itu. Nah itu sebetulnya tugas kita itu menggali sebetulnya dia kenapa seperti ini ya, dan itu memang tidak mudah. Yaitu budaya positif itu ada tahapan-tahapannya, tidak serta-merta ya. Bahkan yang disebut anak disiplin pun juga tidak serta-merta. Jangan-jangan tadi yang disebut serta-merta itu motivasinya masih eksternal itu karena karena penghargaan, karena hukuman. Itu kelihatannya serta-merta, tapi itu dampaknya itu jauh ke depan, tidak hanya waktu itu. Ya mungkin ini kalau di guru penggerak itu ada yang namanya mulai dari didik ya. Jadi para peserta itu mempersilahkan apakah masih ingat pernah dihukum siapa gitu. Ingat nggak sampai sekarang? Pernah nggak terjadi kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan? Kenapa? Nah, namanya hukuman, namanya perasaan bersalah itu dampaknya jauh, bahkan mungkin kita misalnya sekarang usia sudah berapa tahun kok masih ingat gitu ya. Itu karena kenapa? Karena posisi kontrol kita terhadap anak-anak itu berpengaruhnya jauh ke depan, tidak hanya sekarang. Tuh. Makanya kenapa hati-hati ketika kita
bertindak. Kita ingat kalau takwa itu artinya hati-hati. Kalau Umar bin Khattab itu mengatakan seperti jalan di atas duri, gitu ya. Hati-hati sekali karena jangan sampai tujuan kita baik sebetulnya mendisiplinkan anak, disiplin positif gitu, tapi caranya yang belum tepat. Jangan sampai seperti itu karena dampaknya panjang ke depan. Ya, mungkin bagi orang tua yang merasakan anak-anak yang orang tua anak-anaknya sudah remaja, kok anak saya seperti ini ya, padahal dulu itu setahu saya seperti ini gitu misalnya. Saya nggak memperhatikan ketika nah, bisa jadi posisi kontrol yang salah ketika perjalanan dia ketika kecil itu sangat membekas, berpengaruh pada masa dia sekarang seperti itu. Sebetulnya kita sekarang di sini pun sebetulnya adalah hasil dari kebiasaan kita yang menumbuhkan kita sehingga kita seperti ini sebetulnya. Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, ditanyakan apa yang bisa diperbaiki dari kesalahan ini. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, misalnya dia masih bingung, apa ya yang bisa diperbaiki? Ya, kira-kira keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Misalnya anak bilang, saya pengen jadi anak yang solih. Oh iya, kira-kira menjadi anak yang solih itu seperti apa? Seperti ya. Jadi masuk ke dalam dirinya. Posisi kontrol kita, anak menjadi bertanggung jawab atas perilakunya seperti itu. Itu dia ya, bertahap dari perkataan terus menjadi perbuatan sampai jadi kebiasaan itu. Ya tidak mudah memang. Namun itulah perjalanan agar anak dapat disiplin positif dan dapat bahagia. Karena bisa jadi disiplinnya tapi dia merasa tertekan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi disiplinnya itu ada kebahagiaan ya. Kita lanjutkan. Yang kedua itu yang tadi tentang stabilkan identitas, yaitu mengubah identitas gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses. Kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Ya. Jadi tidak masalah punya kesalahan itu. Namun setelah itu perbaiki ya. Jadi dari identitas gagal menjadi identitas sukses gitu ya. Bahwa kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Ya, kita lanjutkan validasi tindakan yang salah ya. Nah, itu mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Ya. Tadi kan misalnya kamu konsekuensinya apa kalau nggak kerjakan ini? Itu masih stimulus respon. Tapi kalau dia tahu berdasarkan tanggung jawab diri, saya memang sudah tahu kalau saya harus ini. Nah, itu lebih panjang dan lebih membuat anak bahagia dan lebih membuat anak stabil, mandiri. Jadi yang disebut disiplin positif itu adalah mandiri, bahagia, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi tidak banyak mengeluh gitu ya. Jadi memang dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu mengaitkan tingkah laku yang salah dengan keyakinan kelas, sehingga murid dapat menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya dan dapat menumbuhkan motivasi. Ya, jadi motivasi pada dirinya itu bukan karena eksternal, tapi karena internal seperti itu. Ya, kemudian. Nah ini hanya contoh saja ya, keyakinan kelas 3. Ya ini
sebetulnya sebagai persiapan saya aja ya gitu ya. Memang saya sebelum mengikuti program guru penggerak ini, saya taunya peraturan kelas gitu ya. Nah, ternyata setelah mengikuti program ini, saya jadi paham gitu ya. Ternyata sebetulnya itu bukan karena peraturan-peraturan, tapi kita harus lihat nilai apa di balik peraturan itu sehingga menjadi keyakinan kita. Tuh, karena ya kita sebagai seorang muslim yang sudah tahu tentang iman, kalau iman itu kuat gitu ya, insya Allah kalau udah menjadi keyakinan, masalah apapun sebetulnya kita sudah tahu ketika ada masalah harus bersabar gitu ya. Kepada orang lain harus berkata baik gitu ya, kepada orang tua harus berkata baik. Nah, itu kan berasal dari keyakinan kita. Nah, itulah yang perlu dibentuk gitu ya. Di sini contohnya berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan gitu ya. Ini karena untuk keyakinan kelas itu sebaiknya tidak banyak, tapi antara 3 sampai 7 saja. Dan mudah diingat anak. Ya, kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dan disiplin waktu gitu ya. Nah, memang kelihatannya mudah gitu ya, kelihatannya mudah kalau diucapkan, tapi dipraktekkan itu mungkin perlu itu pembiasaan dan komitmen ya. Insya Allah semoga sekarang dan kedepannya kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam mendisiplinkan anak-anak kita sehingga budaya positifnya itu sesuai dengan tujuan pendidikan kita, yaitu ya menjadikan murid-murid kita itu bisa bahagia dan selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf atas segala khilaf yang mungkin banyak kesalahan dari saya, dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau membuat keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas. Kalian tahu peraturan kelas? Misalnya tidak boleh main bola di dalam kelas, tapi tidak boleh ada kata-kata tidak boleh. Kalau keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata tidak boleh. Kalau tidak boleh bermain bola di kelas, berarti apa? Digantinya tertib di kelas gitu ya. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, diganti apa kata-katanya? Tidak. Menjaga kebersihan. Paham? Jadi diganti, nggak boleh tidak ada tidak bolehnya ya. Nggak boleh tidak boleh tidak boleh bermain curang, misal gitu. Harusnya apa diganti kata-katanya dengan apa? Jujur. Itu paham? Oke. Nah, Ustazah akan bagikan ini. Nanti kalian satu saja tulis apa keinginan kalian di kelas ini. Kira-kira keyakinan kelas apa? Bukan keyakinan kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu aman, nyaman, tertib, bersih, nah kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Senyum, sapa, salam, kayak gitu ya. Itu keyakinan kelas. Ya. Silakan di
Salah, Sapa, seperti itu. Ya, kalau sudah ditempel di situ. Yang besar biar kebaca. Yo. Ya kalau terlalu kecil kan tidak bisa terbaca. Gak harus panjang-panjang, yang penting kalian bisa ingat. Kalau cuma sedikit kan kalian ingat. Ingat yang kalian tulis. Ya, sudah tulis? Ya, yang sudah tulis langsung tempel. Siapa yang sudah? Ah, ya. Ah, langsung tempel sini. Udah, Us. Tulis nama kita ya? Gak usah tulis namanya. Ya, langsung lanjut. Tulis di sampingnya teman. Kenapa? Nulisnya sama boleh. Misalnya kok saya sama dengan siapa temen yang sampingnya boleh nggak apa-apa. Hati-hati kalau mau nyampe. Ya, yang sudah selesai. Ya, yang sudah selesai. Nanti kalau kurang bisa sini. Dilarang apa? Anjir,